Halo teman-teman, di sini saya akan menyampaikan hasil kerja saya berupa artikel dengan judul Dampak e-learning sebagai media pembelajaran sekolah menengah atas. Tugas ini diselesaikan untuk memenuhi tugas transformasi digital. Nah, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nida Husna Alfarisa dengan NIM 201052410052 dari Prodi Teknologi Pendidikan S1 Universitas Negeri Yogyakarta. Abstrak. Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan terjadi dengan munculnya model pembelajaran yang berbasis digital. Pembelajaran tersebut memanfaatkan teknologi e-learning. Pembelajaran dengan menggunakan e-learning menghasilkan konsep baru yang berakibat pada perubahan budaya belajar mengajar. Kegiatan pembelajaran menjadi fleksibel karena disesuaikan dengan waktu dan tempat para siswa dan guru. E-learning sebagai media pembelajaran menjadi salah satu faktor dalam keberhasilan proses pembelajaran. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui manfaat e-learning sebagai media pembelajaran. Di sisi lain, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran. Pendahuluan. Teknologi memiliki pengaruh yang besar dalam dunia pendidikan. Dengan berkembangnya teknologi informasi memberi dampak pada perubahan dalam proses belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar yang semula menggunakan metode tradisional atau konvensional berkembang menjadi dengan metode digital. Nah, konsep tersebut yang kemudian kita kenal dengan konsep e-learning. Model pembelajaran menggunakan e-learning merubah budaya dalam proses belajar mengajar. Siswa dituntut untuk meningkatkan sikap mandiri dan keaktifan sebagai pembelajar. Mereka, para siswa, dituntut untuk mampu dalam mencari materi tambahan pembelajaran secara mandiri. Pengajar juga dituntut mampu dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya, terutama dalam teknologi. Pengajar mampu memfasilitasi pembelajaran dan memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Kajian pustaka. Konsep e-learning. Konsep e-learning memudahkan siswa dan pengajar dalam proses belajar mengajar. E-learning sebagai media pembelajaran menjadikan proses pembelajaran yang lebih efisien bagi siswa maupun pengajar. Waktu yang digunakan juga efektif dan fleksibel, karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, sehingga menghemat waktu dalam proses pembelajaran. Biaya yang dikeluarkan seperti buku-buku, infrastruktur, dan peralatan lain juga dapat berkurang, sehingga dapat menghemat biaya pendidikan. Pengertian e-learning. Menurut Soekarwati, e-learning adalah istilah umum yang digunakan untuk semua teknologi yang mendukung kegiatan belajar dalam suatu susunan perlengkapan mengajar dan pembelajaran, seperti saluran telepon, audio, video, satelit telekonferensi, sambungan transmisi, dan yang lebih dikenal dengan pelatihan berbasis web atau petunjuk dengan bantuan komputer yang biasanya berhubungan dengan khusus secara online. Rosenberg 2001 menekankan bahwa e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Menurut Rosenberg dalam M. Surya 2007, berkembangnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terdapat 5 pergeseran dalam proses pembelajaran. Yang pertama, berubahnya dari kertas ke online atau ke saluran. Yang kedua, dari pelatihan ke tampilan. Yang ketiga, dari ruang kelas ke di mana saja dan kapan saja.
Yang keempat, fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja. Dan yang terakhir, dari waktu siklus ke waktu yang nyata. Ciri-ciri e-learning menurut Clark and Mayer 2008. Yang pertama, memiliki konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, menggunakan metode instruksional. Yang ketiga, menggunakan elemen media seperti kata-kata dan gambar untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang keempat, memungkinkan pembelajaran langsung berpusat pada pengajar atau synchronous e-learning, atau didesain untuk pembelajaran mandiri asynchronous e-learning. Terus yang terakhir adalah membangun pemahaman dan keterampilan yang terkait dengan tujuan pembelajaran, baik secara perseorangan atau meningkatkan kinerja pembelajaran kelompok. Karakteristik e-learning menurut Russman. Karakteristik e-learning ini ada 4. Yang pertama, interactivity atau interaktivitas. Terus yang kedua, independensi atau kemandirian. Terus yang ketiga, accessibility atau aksesibilitas. Dan yang terakhir, enrichment atau pengayaan. Pembahasan. Media pembelajaran menjadi salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan pembelajaran. Secara umum, manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Keberhasilan e-learning ditunjang dengan adanya interaksi maksimal antara pengajar dan siswa, antara siswa dan berbagai fasilitas pembelajaran, antara siswa dan siswa lainnya, serta dengan adanya pola pembelajaran aktif dalam interaksi yang terjadi. Pembelajaran menggunakan e-learning mengarahkan siswa agar mampu mengatur dirinya sendiri. Siswa membuat rancangan dan mencari materi dengan usaha dan inisiatif sendiri. Hal ini memunculkan sikap tanggung jawab seorang siswa sebagai pelajar. Namun, guru juga seharusnya mampu dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Hal ini, guru juga harus menguasai teknologi sebagai media pembelajaran. Guru mampu memfasilitasi pembelajaran dan menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Kelebihan dan kekurangan e-learning. Kelebihan e-learning yang pertama, fleksibilitas waktu. Pembelajaran dengan menggunakan e-learning memudahkan siswa dalam pembelajaran karena siswa dapat mengatur dan menyesuaikan waktu belajar. Yang kedua, fleksibilitas tempat. Pembelajaran dengan menggunakan e-learning tidak membatasi tempat yang digunakan dalam pembelajaran selama tempat tersebut tersambung dengan internet. Yang ketiga, fleksibilitas kecepatan pembelajaran. Dengan menggunakan e-learning, siswa dapat mengatur belajarnya, yaitu ketika belum paham akan materi yang disampaikan, siswa dapat mengulang dengan mempelajari modul yang disediakan. Yang keempat, kecepatan distribusi pesan. Dengan internet sebagai media dalam e-learning yang membuat distribusi materi dapat tersampaikan dengan cepat. Pesan yang disampaikan juga dapat tersampaikan dengan baik. Efektivitas pengajaran. Dengan desain e-learning yang mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat menarik siswa untuk lebih giat dalam belajar. Materi yang disampaikan juga menggunakan metode yang lebih menyenangkan dengan menerapkan teknologi. Terus yang terakhir adalah otomatisasi proses administrasi. Dengan adanya laporan di dalam sistem dan administrator memudahkan guru dalam mendata. Waktu dan proses penyelesaian tugas administrasi laporan juga dapat lebih singkat dan mudah. Kekurangan e-learning. Yang pertama, teknologi. Teknologi yang digunakan di e-learning cukup beragam. Ada kemungkinan teknologi tersebut tidak sejalan dengan
yang dipelajari. Terus yang kedua, infrastruktur yang kurang memadai, seperti kurangnya konektivitas internet yang buruk. Terus yang ketiga, berkurangnya interaksi sosial, kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa itu sendiri. Terus yang keempat, munculnya bisnis dalam dunia pendidikan. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik dan aspek sosial sehingga mendorong tumbuhnya aspek bisnis dalam dunia pendidikan. Terus yang kelima, peran guru yang berubah. Guru yang semula berperan untuk menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut untuk mengetahui dan menguasai teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Terus yang terakhir, kurangnya penguasaan bahasa komputer baik dari guru maupun dari siswa. Kesimpulan, berkembangnya e-learning sebagai media pembelajaran memudahkan dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar menjadi lebih fleksibel dari segi waktu dan tempat. E-learning tidak dibatasi waktu karena pembelajaran dapat dilakukan kapan saja. E-learning juga tidak dibatasi oleh tempat. Tempat pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, asalkan memiliki sambungan internet. Pembelajaran dengan menggunakan e-learning juga menjadikan siswa lebih mandiri, karena dengan pembelajaran e-learning ini, siswa dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih.